Halo semuanya, selamat datang kembali. Kalau kita bicara tentang tempat paling ekstrem, paling misterius, dan paling dingin di bumi, jawabannya cuma satu. Antartika. Benua beku di kutub selatan ini bukan hanya tumpukan es raksasa, tapi juga sebuah tempat di mana sains bertemu dengan intrik politik. Dan tentu saja, teori konspirasi paling gila yang pernah ada. Antartika itu benar-benar kejam. Bayangkan, rata-rata suhunya berkisar antara -10 hingga -30 derajat Celcius. Dan di puncak es, suhu bisa terjun bebas sampai -60 derajat Celcius. Benua ini juga sangat kering, menjadikannya gurun terbesar di dunia. Meskipun ditutupi es, luasnya mencapai 14 juta kilometer persegi. Tapi yang lebih mencengangkan adalah ketebalan esnya, rata-rata 1,6 kilometer. Dan di beberapa titik kedalamannya mencapai 4 kilometer. Itu lebih tebal dari gunung yang kita lihat sehari-hari. Karena kondisi yang sangat ekstrem ini, Antartika tidak punya penduduk permanen. Kehidupan di sana terbatas, kebanyakan hanya ganggang, beberapa mikroba yang super tangguh, dan tentu saja ekosistem laut yang sangat kaya di tepian es. Tapi kenapa negara-negara maju berebut tempat di benua yang tidak bisa ditinggali ini? Jawabannya terletak pada nilai ilmiahnya yang tak ternilai. Antartika adalah arsip iklim global. Penelitian di sana krusial untuk mengamati kesehatan bumi. Jika es setebal itu mencair, permukaan air laut global akan naik drastis, mengubah peta dunia kita. Jadi, apa yang terjadi di Antartika tidak akan tinggal di Antartika. Selain iklim, Antartika juga merupakan ladang harta karun kosmik. Para ilmuwan sering menemukan batuan meteorit di sana, termasuk batuan yang diyakini berasal dari Mars. Meteorit ini terawetkan dengan baik di es, memberikan kita wawasan tentang sejarah awal tata surya. Dan yang paling menarik perhatian para ilmuwan adalah penemuan sekitar 379 danau subglasial. Danau-danau ini, seperti Danau Vostok yang terkenal, terperangkap di bawah lapisan es yang tebal, terisolasi dari dunia luar selama jutaan tahun. Potensi penemuan ekosistem mikroba yang belum pernah kita lihat, mungkin berevolusi dalam kondisi tanpa cahaya dan tekanan ekstrem. Sungguh memukau. Untuk memahami masa lalu iklim kita, para peneliti melakukan proyek pengeboran es bed besar-besaran untuk mengambil inti es atau es core. Inti es ini seperti mesin waktu. Setiap lapisan es menangkap parameter iklim, termasuk komposisi atmosfer dan suhu dari ribuan tahun lalu, terperangkap dalam gelembang-gelembang udara kecil. Analisis ini memungkinkan para ilmuwan untuk menciptakan kronologi iklim dan meramalkan tren perubahan di masa depan. Bayangkan, mereka telah menemukan gelembung udara yang berusia 800.000 tahun. Kita sedang melihat udara yang dihirup oleh makhluk purba. Namun, perjalanan Antartika tidak selalu damai. Di masa lalu, klaim wilayah sempat memicu ketegangan internasional. Untungnya, konflik ini diredam pada tahun 1959 dengan ditandatanganinya Perjanjian Antartika atau Antarctic Treaty System. Perjanjian ini menetapkan bahwa benua ini hanya boleh digunakan untuk tujuan damai dan penelitian ilmiah. Ini adalah contoh luar biasa dari diplomasi internasional yang sukses. Perjanjian ini juga keras melarang semua aktivitas militer dan, yang paling penting, melarang eksploitasi hasil bumi. Dan perlu kalian tahu, para ahli geologi menduga Antartika menyimpan cadangan minyak dan mineral yang sangat besar. Pada dasarnya, dunia sepakat untuk menahan diri dari harta karun ini demi sains dan perdamaian. Tapi ini dia bagian yang membuat banyak orang khawatir. Perjanjian Antartika ini akan habis masa berlakunya pada tahun ke-2048 jika
jika perjanjian ini tidak diperbarui atau dimodifikasi. Ada kekhawatiran besar bahwa konflik untuk memperebutkan wilayah dan terutama sumber daya akan meledak lagi. Apakah kita akan melihat perang dingin baru di atas es? Tentu saja, tempat yang begitu terlarang dan misterius pasti melahirkan teori konspirasi. Ada dua teori yang paling populer, yang alien. Teori ini berpendapat bahwa pemerintah dunia menyembunyikan bukti keberadaan alien atau teknologi canggih peninggalan. Makhluk asing yang tersembunyi di bawah lapisan es tebal, pemandangan satelit yang tidak jelas atau anomali magnetik sering dijadikan bukti adanya struktur buatan di bawah sana. Dan yang kedua, yang bahkan lebih populer di kalangan tertentu adalah teori dunia tersembunyi atau tembok es raksasa. Mereka mengklaim bahwa Antartika yang kita lihat di peta hanyalah dinding es yang mengelilingi dunia kita. Dan di baliknya terdapat peradaban kuno, lautan tersembunyi, atau bahkan benua lain yang dirahasiakan oleh elit global. Tentu saja, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung teori-teori ini, tapi misteri yang melekat pada Antartika memang memicu imajinasi liar kita. Jadi, Antartika adalah benua yang paradoks, sangat tandis, tapi sangat berharga, dilindungi oleh perjanjian, tapi diperebutkan oleh semua orang. Kedepannya, mata dunia akan tertuju pada benua beku ini, terutama menjelang tahun ke-2048, apakah kita akan memilih sains dan perdamaian atau kembali ke era perebutan sumber daya? Mari kita tunggu dan lihat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe,